Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi ya di channel IT Siswoyo. Insya Allah channel ini dapat mengedukasi dan mencerdaskan, yang dapat memberikan pembelajaran baik di dunia keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta hukum. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengeklik dan menonton channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mencerdaskan kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita melihat video ini agar ini semua dapat berpikir, menganalisa, serta mengamati kejadian yang terjadi saat ini yang sedang viral baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Berikut ini videonya, kita saksikan bersama ya. Ada unsur kehati-hatian ya Pak ya. Kehati-hatian seperti apa sih Pak kalau misalnya dalam konteks cukup lengkap gitu, gitu? Kehati-hatian tuh kelihatan dari lama banget kan ya, mencari bukti yang lengkap, selengkap-lengkapnya gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang sekarang ini, menurut Anda? perkiraan saya ini harusnya hari ini bisa jadi tersangka. Saudara Panji Gumilang dan kroni-kroninya yang telah melakukan penistaan agama yang menodai. Baik, barusan video yang sudah diputar dan ditayangkan, saudara bisa menilai sendiri. Nampaknya ini adalah sebuah intimidasi, kriminalisasi, persekusi, overkriminalisasi, dan adanya kepanikan moral yang dilakukan oleh orang-orang atau segerombolan yang tidak bertanggung jawab, yang sudah tersistematika dan terorganisasi, atau rencana yang sudah tersusun rapi atau by-design. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, persekusi adalah perlakuan buruk secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Dalam arti yang sebenarnya itu, persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis. Persekusi itu sendiri adalah tindakan-tindakan teror dan intimidasi dengan cara memburu orang-orang yang dianggap menghina tokoh tertentu. Kriminalitas. Beberapa contoh aksi persekusi tersebut bermuara pada kriminalisasi pihak-pihak yang tidak bersalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi dianggap digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Bukan cuma kriminalitas, tapi sudah over kriminalitas, yang berarti sudah punya kriminalisasi terlalu banyak dalam tanda kutip kasus-kasus yang dianggap atau dan diduga berdasarkan isu dan persepsi semata, serta adanya kepanikan moral melibatkan interaksi antara media, opini publik, dan otoritas pembicara. Kepanikan moral ini dapat memicu publik menyerang yang tidak bersalah. Contohnya yang dipublis di media sosial, yang di media mainstream, TV-TV nasional yang terjadi saat ini. Kepanikan moral atau moral panik diperkenalkan oleh Stanley Cohen. Kepanikan moral merupakan reaksi masyarakat yang tidak profesional terhadap tindakan orang atau suatu kelompok yang dianggap menyimpang dari nilai dan norma sosial serta budaya. Back to back mengulang kembali kasusnya Ahok soal penodaan agama karena pernyataannya beliau soal surat Al-Maidah ayat 51 saat berkunjung
ke pramuka puluhan seribu dengan desakan daripada tindakan-tindakan segerombolan penegak hukum jalanan yang ingin agar Pak Ahok ini ditangkap dan dipenjarakan. Dan sejarah kembali mengulang dengan kasus yang sama yang dianggap penista agama atau penodaan agama yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang yang lagi viral saat ini, yang menyatakan perbedaan keragaman berpendapat di media sosial melalui akun YouTube-nya. Salah satu contoh, beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasulullah, dan dugaan lainnya yang dianggap salah sehingga melahirkan fitnah keji yang dituduhkan kepada pendidikan atau lembaga pendidikan dan kepada seseorang, dari mulai di fitnah bahwa di Al Zaitun ada pembuatan senjata, ada peribadatan tempat Yahudi, zina dapat dibayar atau ditebus dengan uang, ada tindak pidana pencucian uang, dan Wisma sebagai penginapan dianggap hotel daripada Bupati Indramayu. Dari segala lini dihantam oleh isu miring oleh media-media sosial dan TV-TV nasional, seolah persepsi dan isu tersebut menjadi pembenaran bagi orang-orang yang melakukan intimidasi dan persekusi dalam tanda kutip untuk bisa bertindak. Orang-orang yang hendak persekusi seorang bukanlah cuma dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi adanya sebuah proses mendahulunya dijadikan lelah target buruan oleh segerombolan penegakan hukum jalanan, lalu diekspos datanya di media sosial yang menurut mereka mengganggu stabilitas sosial. By design yang kedua, ada orang-orang yang menggalang massa atau para pendemo untuk menyudutkan orang tersebut, atau dalam istilah kepolisian seolah-olah target ini adalah DPO atau sebagai DPO. Ini orang-orang sangat keji banget ini yang melakukan persekusi, dan target harus segera diburu dan ditangkap. Ketiga, adanya ajakan terus-menerus untuk mendesak aksi demo yang berjilid-jilid hingga sampai saat ini. Maksud aksi demo yang jilid keempat dengan maksud mengumpulkan massa, kemudian massa terkumpul untuk melakukan penggerudukan dan bertujuan untuk menggulingkan, menjatuhkan nama baik seseorang dan atau menghancurkan sebuah lembaga yang bersifat destruktif, yang lalu rame-rame menyuarakan dan menyiarkan di media sosial bahwa yang dilakukan orang tersebut adalah salah dan diviralkan di media sosial dan TV-TV nasional. Jadi kita melihat persekusi ini bukan satu orang ya, yang main hakim sendiri, tapi ini sudah terorganisir secara sistematika. Ada tahapan-tahapan yang dilaluinya. Tidak juga ini dilakukan secara spontan, tapi ini sebuah rencana yang sudah by design. Jadi persekusi adalah pemburuan seseorang secara sistematis untuk ditangkap dan dihakimi, yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang belakangan ini terjadi. Ingat teman-teman, negara ini dibangun oleh keberagaman, bukan untuk kegeraman. Jelas ada penyelesaian ketika keberagaman berbeda pendapat, menyampaikan pendapat pihak, apakah itu melawan perbuatan hukum atau tidak, atau misalkan pendapat itu melakukan perbuatan hukum, maka ada tindakan sewenang-wenang orang tiba-tiba menjadi penegak hukum jalanan yang sekarang terjadi ini. Katakan orang menyatakan pendapat di media sosial salah, misalnya, apalagi tidak salah, bukan berarti
ada siapapun yang berhak ikut campur atau intervensi atau suatu desakan untuk melakukan eksekusi atau kriminalisasi. Karena di negara ini ada sistem peradilan ya, yang namanya penyidik atau kepolisian yang berhak soal melakukan penyidikan atau melakukan penyidikan, tapi tidak boleh ada siapapun apalagi gerombolan orang-orang tertentu yang mengatasnamakan mereka ahli surga, di sini ahli neraka. Kelompoknya lain salah, kelompoknya sendiri paling benar, dan mereka mengatakan mereka sesat, dirinya yang paling benar, atau merasa dirinya lah yang merasa benar, orang lain salah. Karena tidak boleh melakukan hal itu, melakukan pendapat, katakanlah dia melanggar hukum dalam tanda kutip, walaupun sebenarnya tidak melakukan. Ancaman kemudian di media sosial diviralkan. Bagi yang intimidasi, persekusi, dan main hakim sendiri, itu adalah ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP pasal 28 ayat 2. Apalagi ancaman kekerasan itu diviralkan, itu 12 tahun penjara, ketika harusnya ditegakkan oleh penegak hukum. Ini perbuatan melawan hukum, jangan ditegakkan dengan penegakan hukum. Jadi ketika dia melakukan penegakan hukum jalanan, dia bertentangan dengan undang-undang, katakanlah orang itu salah misalnya di media sosial dengan menyatakan berbeda pendapat, apalagi tidak salah, kan orang boleh menyatakan berbeda pendapat bertentangan dengan undang-undang, kan ada undang-undangnya kan. Ketika dia berbeda, ada penyelesaian secara akademisi, secara diskursus, secara diskusi. Karena konstitusi kita mengajarkan di depan hukum atau di hadapan hukum itu sama, kita harus menghormati hukum dan pemerintahan. Karena ada sistem sebuah penyelesaian perkara, kita semua berharap polisi harus bertindak tegas. Kalau ini tidak ditindak polisi dengan tegas, besok atau kapan bakal ada pasukan-pasukan gerombolan yang berjilid-jilid dan bergerombang yang mengatasnamakan dia pemegang kebenaran, orang lain di mata dia selalu salah. Karena persekusi itu perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena negara kita negara Pancasila yang harus diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menilai ya kan bagaimana sesungguhnya yang terjadi di negeri ini. Semoga kita semua dapat berpikir cerdas dan kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.